Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, berikut ini akan kami jelaskan tentang bagaimana cara pengisian aplikasi rapot P5. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan awal, halaman awal aplikasi rapot P5. Ada 3 proyek di sini, dan untuk sekolah dasar itu minimal proyek yang dilaksanakan 2 proyek dan maksimal 3 proyek. Lalu apa saja yang akan kita isikan pada aplikasi ini? Maka Bapak Ibu bisa melihat pada tampilan cetak raport. Di sini yang kita isikan nanti adalah yang pertama identitas sekolah, identitas siswa, terus bawahnya ada proyek. Proyek 1 judulnya apa, kemudian di bawahnya ini adalah deskripsi proyek. Jadi Bapak Ibu bisa mendeskripsikan proyek itu tentang apa dan bagaimana prosesnya. Kemudian di bawah deskripsi ada komponen yang harus kita laporkan. Yang pertama ini judul proyeknya, kemudian di bawahnya dimensi yang Bapak Ibu munculkan, yang Bapak Ibu pilih pada saat melaksanakan proyek tersebut. Kemudian ini dimensi, di bawahnya ada subdimensi elemen dan subelemen, serta nanti di bawahnya uraian tentang capaian kompetensi yang dicapai. Kemudian MB, SB, BSH, SAP ini adalah penilaian yang kita lakukan pada masing-masing siswa sesuai dengan dimensi, elemen, subelemen, dan capaian kompetensi, sehingga nanti siswa tersebut mencapai capaian apa? Apa MB, SB, BSA, atau SAP. MBH, MB itu singkatan mulai berkembang, SB sudah berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, SAB itu adalah sangat berkembang. Jadi Bapak Ibu bisa melaporkan penilaian ini dengan cara nanti pengisiannya di format atau di tombol yang sudah disediakan. Sehingga Bapak Ibu di sini tidak usah mengeditnya di sini, tetapi langsung nanti diedit di tempat yang sudah disediakan. Jadi nanti kita terangkan berikutnya. Kemudian di bawahnya ada catatan proses. Di sini kita bisa menyampaikan, menulis tentang bagaimana ketika siswa tersebut melaksanakan proyek. Catatan apa yang perlu kita tulis di sini? Ini kita tulis di sini. Nah, sama dengan proyek 1, 2, sama isinya. Nah, kita kembali ke halaman awal untuk mengisi bagaimana apa yang harus kita isikan pada aplikasi ini. Yang pertama, kita baca dulu penjelasannya. Melalui penjelasan ini Bapak Ibu bisa membaca langkah-langkah untuk mengisi proyek ini. Pertama, mengisi deskripsi proyek, kemudian mengisi input proyek, kemudian penilaian, kemudian catatan proses. Nah, kita coba masing-masing proyek. Pak, kita isikan dulu. Yang pertama, sebelum Bapak Ibu mengisi proyek ini, Bapak Ibu harus mengisi dulu data sekolah. Bapak Ibu bisa mengisi identitas sekolah Bapak Ibu di sini. Dan jangan lupa di sini juga ada judul proyek yang harus kita isikan sesuai dengan proyek yang kita pilih. Kemudian setelah data sekolah kita isi identitas siswa. Kemudian setelah data siswa dan data sekolah dan data siswa ini terisi semuanya, kita isikan deskripsi proyek. Kita pilih proyek 1. Deskripsi proyek. Nih, seperti tadi ini adalah bagaimana proyek itu dijalankan, bagaimana prosesnya, apa nama proyeknya, apa kegiatan proyek itu, dan sebagainya. Dimensi apa yang dimunculkan, ya dimensi P5 apa yang dimunculkan,
atau dimensi profil Pancasilanya mana yang diperlukan. Misalkan di sini contohnya dimensi yang dimunculkan adalah berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi Bapak Ibu bisa mengisinya sendiri di sini. Kemudian setelah deskripsi kita isikan, kita kembali ke halaman awal, lalu kita inputkan proyeknya. Ya, input proyek, jangan lupa Bapak Ibu harus mengisinya berurutan, mulai dari langkah 1, 2, 3, dan 4. Tidak boleh terbalik, kalau terbalik nanti akan eh, eh, capaian fasenya tidak akan muncul di sini. Jadi kita mulai dari kita pilih fasenya, misalkan fase C, kelasnya kelas 5 kita pilih. Lalu setelah fase dan kelas kita pilih dimensinya. Dimensi yang akan kita munculkan pada proyek tersebut. Misalnya, kita pilih dimensinya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sub-elemennya kita pilih, misalkan akhlak kepada alam. Lalu sub-elemennya kita pilih juga. Ini kita pilih, secara otomatis capaian fasenya akan muncul. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengedit capaian fasenya, karena capaian fasenya akan muncul setelah kita mengisi ini langkah 1, 2, 3, dan 4. Begitu juga dengan dimensi yang kedua yang Bapak Ibu ingin munculkan, kita isi sama dengan yang tadi. Dan minimal untuk raport P5 ini kita munculkan 2 dimensi. Bapak Ibu bisa menambahkan sesuai dengan kebutuhan, apakah yang Bapak Ibu ingin munculkan itu 3, 4, atau 5 dimensi, bahkan 6 dimensi. Saran saya tidak usah banyak-banyak, ya minimal 3 atau 4 dimensi. Itu setiap proyek kita isi seperti itu. Nah, setelah input proyek kita isi kan, maka kita kembali ke halaman awal untuk melakukan penilaian. Bagaimana menilainya? Kita lihat, kita klik tombol penilaian seperti ini Bapak Ibu. Untuk menilai masing-masing siswa, kita cukup mengcopy simbol checklist ini, ya. Copy paste simbol checklist ini, lalu kita pastekan di kolom nilai yang Bapak Ibu peroleh. Misalkan siswa 1 untuk capaian atau untuk dimensi pertama itu kita memilih, ya kita copy dulu caranya. Kita klik tombol simbol checklist ini, Ctrl C, lalu kita pastekan pada kolom yang tersedia. Kita pastekan di sini. Nah, sama juga dengan dimensi-dimensi yang Bapak Ibu ingin munculkan, sama seperti itu. Ya, jadi satu kali copy bisa dipastekan berkali-kali untuk berkali-kali pastenya. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi cukup mudah. Ini untuk penilaian proyek. Setelah semua siswa kita nilai proyeknya, maka kita kembali ke halaman awal untuk melakukan catatan proses. Catatan proses berarti di sini siswa harus masing-masing siswa harus punya catatan prosesnya. Jadi Bapak Ibu menuliskan catatan proses selama Bapak Ibu mengamati ketika anak-anak tersebut melakukan atau melaksanakan kegiatan proyek tersebut. Ini sudah ada contohnya, Bapak Ibu tinggal mencontoh saja dan Bapak Ibu bisa mengeditnya sesuai kebutuhan. Lalu setelah catatan proses kita isikan, maka kita kembali ke halaman awal, maka di cetak raport nanti sudah akan muncul nilai, baik itu deskripsi, input proyek, nilai, dan catatan proses akan muncul secara otomatis setelah kita mengisikan keempat kegiatan ini, baik pada proyek 1, proyek 3 maupun proyek 2 maupun proyek ketiga. Itu kalau Bapak Ibu melaksanakan
3 proyek di sekolah Bapak Ibu. Jadi kalau hanya melaksanakan 2 proyek, maka yang diisikan cuma proyek 1 dan proyek 2. Proyek 3-nya dikosongkan. Nah, setelah itu maka selesai Bapak Ibu, kita tinggal melaksanakan cetak rapot. Nah, bagaimana cara mencetak rapot? Bapak Ibu bisa di sini ada komponen-komponen cetak rapot yang harus Bapak Ibu setting agar nanti cetak rapotnya bisa sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Misalkan pada proyek 1 kita hanya ingin memunculkan 3 dimensi, maka pada dimensi 4, 5, dan 6 tanda checklistnya kita hilangkan sehingga nanti pada proyek 1 yang termunculkan adalah 3 dimensi. Sama dengan proyek yang ketiga. Kalau kita melaksanakan 3 proyek, maka tanda checklist di sebelah proyek ketiga ini harus kita berikan tanda checklistnya. Ya, kalau sudah kita berikan tanda checklistnya, maka otomatis nanti tampilan rapotnya terdiri dari 3 proyek. Sebaliknya, kalau tanda checklist atau tanda centang pada proyek ketiga ini kita hilangkan, maka yang terpampang atau yang tercetak nanti adalah 2 proyek saja. Sama dengan ini ya, sama semuanya baik untuk proyek 1 atau 2. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pada proyek yang kedua, Bapak Ibu hanya ingin munculkan 3 dimensi, maka dimensi keempat, dimensi ke-5, dimensi ke-6, tanda ceknya dihilangkan. Ya. Begitu juga dengan kalau Bapak Ibu minimal hanya 2 dimensi yang dimunculkan pada cetak rapot ini, maka Bapak Ibu bisa menghilangkan tanda checklist pada dimensi ketiga. Tuh, sangat mudah Bapak Ibu. Nah, setelah kita men-setting tampilan rapot yang akan kita cetak nanti, sebelum kita cetak, kita lihat dulu apakah ada halaman yang terpotong. Kalau ada halaman yang terpotong misalkan, kita lihat batas halamannya di mana. Ya, ini batas halaman ini. Batas halamannya ini Bapak Ibu. Maaf. Batas halamannya, maaf masih bacaan. Ya, kita tunggu dulu. Nah, ini batas halamannya Bapak Ibu. Ya, sebentar. Karena loadingnya lama, jadi bentar ya. Jalannya masih pelan, jadi kita lihat di sini ternyata ada halaman yang terpotong. Nah, ini halaman terpotong kan, Bapak Ibu? Antara dimensi dan sub-elemen capaian proses itu seharusnya jadi satu. Karena terpotong seperti ini, Bapak Ibu harus menjadikan agar halaman tersebut tidak terpotong. Ya, Bapak Ibu harus menggeser atau melebarkan atau menyempitkan kolomnya atau menyempitkan barisnya sehingga nanti halamannya tidak terpotong. Nah, ini sudah tidak terpotong lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah siap cetak, maka Bapak Ibu bisa langsung cetak rapot. Caranya ya sebelum tadi seperti saya sampaikan tadi, sebelum kita cetak rapot, kita lihat tampilan pracetaknya bagaimana. Tadi seperti yang saya katakan, kalau ada halaman yang terpotong, ya kita klik preview. Setelah tampil seperti ini, nah, tadi ada halaman yang terpotong, maka kita sesuaikan. Untuk proses cetak rapot, Bapak Ibu bisa memilih urutan sesuai dengan urutan siswa. Misalkan yang kita cetak siswa nomor 1, ya kita pilih nomor 1. Urutan berikutnya nomor 2, 3, dan seterusnya. Kita klik pilihan atau tanda segi hitam kecil ini untuk memilih siswa. Lalu bagaimana cara mencetaknya? Cukup Bapak Ibu klik cetak rapot, ya. Kita klik cetak rapot, maka akan secara otomatis. Ntar kita tunggu.
Setelah kita klik cetak rapot, maka akan otomatis rapot tersebut akan tercetak keluar. Nah, demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat tutorial ini dan bisa membantu kegiatan Bapak Ibu dalam melaksanakan proses penilaian P5. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.